Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awsala man syaa ila maqamin min maqamatil yaqin fa'abbara anhu bilisanin fasih wa tabyin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil wasilin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita kembali dikumpulkan di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wath-tsamanun ba'dal mi'ah min al-hikamil ata'iyyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-188 daripada al-hikamil ata'iyyah, berkata pengarang Al-Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Rubbama abbara 'anil maqam man istashrafa 'alaih wa rubbama abbara 'anhu man wasala ilaih wa dhalik multabisun illa 'ala sahibi basirah. Artinya, kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan tentang suatu makam oleh orang yang mengetahui atasnya, dan kadang-kadang mengibaratkan, menguraikan daripada makam oleh orang yang telah sampai kepadanya. Dan yang demikian itu tersamar kecuali atas orang-orang yang mempunyai mata hati. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah rubbama haddatsa 'anil maqam minal maqamat kamaqamiz zuhdi wal khawf wal raja wat tawakkul wa ghairiha man ittala'a alaih wa lam yasil ilaih wa lam yatahaqqaq fi. Kadang-kadang membicarakan, menguraikan atau menjelaskan tentang suatu makam, suatu kedudukan dari kedudukan yang ada dalam agama kita, seperti kedudukan zuhud, khauf, takut pada Allah, raja, mengharapkan rahmat Allah, tawakal atas Allah, dan selainnya. Kadang-kadang yang menguraikan demikian, yang menjelaskan demikian itu oleh orang yang mengetahui atasnya dan belum sampai kepadanya dan belum menduduki makam itu. Dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu hal yang dibolehkan. Ada orang yang menguraikan tentang zuhud. Wah, zuhud itu macam ini, macam itu. Wara macam ini, macam itu.
Padahal inya sendiri belum sampai kepada makam yang dikisahkannya itu. Ada orang yang mengisahkan tentang makam Pana, makam Baka, dengan lancar, dengan luas dikisahkan, diceritakan, padahal inya sendiri belum sampai ke sana. Palingnya hanya mengetahui hal-hal demikian, baik dia mengetahui itu dari keterangan guru-gurunya atau dia mengetahui dari kitab-kitab yang dibacanya. Nah, jadi itu suatu perbuatan yang memang tidak dilarang dalam agama kita, tetapi alangkah baiknya orang yang seperti ini apabila menguraikan tentang yang demikian-demikian itu, dia menyebutkan orang yang mengatanya, supaya jangan memberikan sangka kepada yang mendengar bahwa dia sudah duduk di makam itu. Misalnya dia menguraikan zuhud, inya sendiri belum sampai kepada tingkatan zuhud. Nah, dia uraikan tentang zuhud. Nah, hendaknya dia menjelaskan tentang siapa yang mengata itu. Misalnya menurut Imam Abul Hasan As-Sazili zuhud itu ini. Atau menurut guruku misalnya zuhud itu ini. Agar tidak memberi sangka kepada pendengar bahwa dia sudah sampai di makam zuhud itu. Boleh aja kita menyampaikan demikian. Kita kisahkan. Kita ada membaca dalam kitab bahwa zuhud itu seperti ini. Kita ada baca dalam kitab ini bahwa makam Baka itu artinya demikian. Makam Fana artinya demikian. Asal kita padahkan, kita jelaskan yang kita tahu itu sumbernya dari kitab-kitab yang kita baca atau guru-guru yang kita dengar keterangannya. Nah, jangan sampai kita langsung Baka itu ini artinya, Fana itu ini artinya, tanpa menyebutkan pengatanya siapa. Nah, bila hal demikian itu memberi sangka kepada orang bahwa dia sudah mengalami, merasakan tentang apa yang diucapkannya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang membaca buku tentang Mekah misalnya, dia baca buku tentang Mekah, lengkap. Lalu berkisah Mekah tuh ini, ada Hajar Aswad di sini, ada makam Ibrahim di sini. Alahan pada orang yang sudah naik haji kalau mengisahkan Mekah, padahal belum sudah ke sana lagi. Nah, cuma ini menguasai bukunya atau mendengar banyak kisah-kisah tentang Mekah. Hal demikian kada dilarang dalam agama, boleh aja mengisahkan itu. Cuma alangkah baiknya disebutkan, nah, di buku mana dapat itu atau jar siapa itu, sehingga orang yang mendengar ini tahu bahwa Sidin kada suah juga ke sana artinya. Nah, dimaksud dengan rubbama abbara anil maqam man istashrafa alaihi wa rubbama haddatsa anhu man wasala alaihi wa tahaqqaqa fihi. Nah, terkadang ada pula orang yang menjelaskan, menguraikan tentang makam-makam tadi, zuhud, fana, baka, tawakal, ridha. Nah, dia jelaskan, menjelaskan akan dia oleh yang demikian itu oleh orang yang telah sampai kepadanya. Nah, sampai kepadanya, dan dia sudah mantap, sudah merasakan bagaimana makamnya itu. Nah, kadang-kadang ada juga seperti itu. Nah, kalau orang yang demikian, ya kada perlu lagi jar si jar guru kada perlu, karena ini sudah bisa merasakan itu. Wah, pana itu ini, zuhud itu ini, tawakal itu artinya ini. Nah, orang yang takut kepada Allah itu seperti ini. Nah, ini sudah merasakan itu, sudah duduk di situ. Nah, kalau sudah demikian, kada perlu lagi disandarkan kepada siapa yang mengatanya. Nah, karena ini sudah sampai di sana. Nah, sudah sampai ke Makkahnya berkisah, ada perlu lagi jar si anu, karena sudah merasa seorang bahwa di Makkah itu macam apa, melihat seorang sudah di sana. Qadil tabasal farqu baina hadza wa dzak.
sungguh samar, artinya tidak jelas perbedaan antara ini dan itu. Nah, ini kita sulit membedakan antara orang yang mengisahkan nih, apakah memang hanya sekedar pengetahuan atau dia mengisahkan itu berdasarkan pengalamannya. Sama lancarnya, sama hebatnya. Yang ini lewat buku, kitab, lewat keterangan guru-guru, dia menguraikan tentang makam-makam agama. Yang satu ini berdasarkan pengalamannya sendiri, dia kisahkan tentang makam-makam agama. Nah, kita sulit membedakan mana orang yang sudah sampai ke sana atau hanya sekedar tahu. Nah, itu artinya qadil tabasal farqu baina hadza wa dzak. Sulit kita membedakan. Illa ala sahibi basirah, kecuali atas orang yang mempunyai mata hati. Nah, kalau orang yang sudah punya mata hatinya tahu, oh ini berkisah aja ini. Oh, yang itu pengalamannya. Naknya tahu. Kada samar fa innahu la yakhfa alaihi al-farqu bainahuma, bahwasanya tidak nampak, tidak samar, tidak tersembunyi atas orang yang mempunyai mata hati itu perbedaan antara keduanya. Orang yang berkisah hanya ujar orang jua, lawan yang berkisah berdasarkan pengalamannya. Nah, orang yang punya mata hati itu kau menilai. Nah, sebabnya apa? Karena orang-orang yang sudah mengalami tentang makam baka misalnya, kalau dia bercerita baka, maka perkataan yang dikeluarkannya itu ada mengandung roh. Nah, perkataan yang dikeluarkannya itu ada mengandung roh. Hidup artinya perkataannya itu. Kalau yang menguraikan memang berdasarkan pengalamannya. Tapi kalau orang yang menguraikan tentang suatu makam tapi yang berdasarkan pengetahuan, nah itu perkataan itu kada punya roh, kada punya makna, kada hidup. Nah, hidup kadanya itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang punya mata hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada beberapa tanda, namun tanda ini pun sulit untuk memutuskan ini orang yang bicara hanya sekedar ilmu, adapun ini bicara dengan pengalaman. Ada tandanya. Wa alamatul awal, alamat yang pertama. Alamat pertama itu orang yang mengisahkan, menerangkan tentang kedudukan agama berdasarkan ilmu atau pendengarannya daripada guru-gurunya. Nah, tandanya parahuhu wastibsyaruhu wa nasyatuhu inda ta'bir. Wa dzalik yura fi wajhi. Nah, tandanya itu ada kesan gembira, ada kesan bersemangat ketika menjelaskan tentang itu. Nah, orang ini begitu gembira kelihatan di wajahnya, begitu bersemangat menerangkan tentang zuhud, menerangkan tentang tawakal, menerangkan tentang apalagi raja khauf. Nah, itu tanda bahwa orang ini hanya berdasarkan ilmu, belum sampai kepada berdasarkan pengalamannya sendiri. Satu itu. Yang kedua, alamatnya wada'fu ta'thirih fi qulubil mustami'in, dan lemah pengaruhnya di dalam hati orang-orang yang mendengar itu. Nah, pendengarnya pun lemah, artinya kada berpengaruh perkataannya, penjelasannya itu. Karena penjelasan itu kada punya roh, hanya sekedar ilmunya. Lalu kada ada rohnya, lalu kada bisa menggerakkan orang-orang yang mendengar itu. Nah, itu antara lain tanda-tanda orang yang mengisahkan tentang kedudukan agama berdasarkan ilmu atau pendengarannya daripada guru-gurunya itu. Bi khilafis tsani, bersalahan yang kedua. Nah, yang kedua ini orang yang mengisahkan berdasarkan pengalamannya. Fa innahu yu'abbiru ka'adatihi bit ta'bir. Nah, dia menjelaskan seperti kebiasaannya dalam hal menjelaskan yang lain-lain.
Dia menjelaskan tentang tawakal, ya sama seperti dia menjelaskan hal-hal lain. Kadang dia nampak kegembiraan, kadang dia nampak semangat, kalian biasa. Nah biasa. Nah ini berarti orang ini memang sudah sampai di sana, memang sudah merasai duduk di sana. Dilihat dari keterangannya itu biasa. Kadang nampak bersemangat, kadang nampak gembira di wajahnya. Wa quwwatu ta'thirihi fi qulubil mustami'in, dan kuat pengaruhnya itu takbir pada hati orang-orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya pun kalau dikisahkannya tentang takut kepada Allah terkesan dalam hati pendengarnya. Ini menunjukkan bahwa keterangannya itu punya roh, hidup, sehingga bisa menggerakkan hati pendengarnya itu. Nah itu perbedaan antara orang yang menjelaskan kedudukan-kedudukan agama berdasarkan ilmu pengetahuan dan berdasarkan pengalamannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, cuma tadi hal demikian bukan sesuatu yang dilarang. Bukan dilarang. Kita mengisahkan tentang, kita baca buku misalnya, baca kitab, di situ ada tentang keterangan zuhud, macam-macam kita kisahkan, ya kada jadi masalah. Asalkan kita ingat bahwa kita sebutkan dalam kitab Ihya, zuhud itu ini terbagi kepada demikian, terbagi kepada ini golongan dalam Ihya umpamanya, disebutkan kitab Ihya supaya pendengar tahu bahwa dasar kita itu Ihya, bukan dasar pengalaman. Thumma qala al-imam bil hikmati tasi'ah wa thamanin ba'dal mi'ah. Kemudian berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-189. La yanbaghi lis-salik ay yu'abbira an waridatih fa inna dhalik mimma yuqallilu 'amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudu sidqi fiha ma'a rabbih. Tidaklah patut bagi seorang salik, tidaklah patut bagi orang yang beribadah bahwa dia menguraikan, membuka daripada waridahnya. Karena yang demikian itu membuka waridah termasuk yang mengurangi akan amalnya itu waridah dalam hatinya, dan mencegah akan dia adanya kejujuran padanya itu waridah beserta Tuhannya. Nah itu hikmah yang ke-189. Artinya la yajuzu lisalik ayyuhadditha an waridatih. Tidak boleh bagi seorang salik, bagi seorang yang berjalan menuju keridhaan Allah, tidak boleh dia menceritakan tentang hal-hal yang didapatnya dari sebuah amalan atau wiridnya. Amalan yang kita lazimkan itu disebut wirid, itu kan wirid. Nah, apabila kita melaksanakan wirid ini, Allah akan memberi kita, Allah akan memberi kita sesuatu yang disebut dengan warid. Jadi yang dari kita kepada Allah namanya wirid, balasan dari Allah ke kita namanya adalah warid. Nah apabila kita berwirid lalu kita diberi Allah warid, jangan dikisahkan warid itu, jangan dikisah-kisahkan. Warid itu bisa ketenangan hati, bisa kegembiraan, bisa kerinduan kepada Allah. Nah itu warid. Atau bisa ketakutan kepada Allah. Macam-macam warid itu, tergantung wirid yang kita amalkan. Nah jadi kada boleh bagi seorang salik, bagi seorang yang beribadah kepada Allah, dia mengisahkan, membicarakan tentang waridnya itu. Apa contohnya warid itu? Katuma'ninatil qalbi, seperti ketentraman hati. Ketentraman hati. Misalnya kalau kita ini mengamalkan la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang kesejukan dalam hati. Nah, datang ketentraman di dalam hati. Lupa segala kesusahan hidup. Nah, itu ngarannya namanya warid. Nah, jangan dikisahkan ke orang. Aku kamu begitu tenang hati, jangan dikisahkan ke itu. Jangan. Karena Tuhan kada memberi lagi. Ya Tuhan ini kada kau menyimpan rahasia, ini kisahkan terus. Kita kan kada kau mengawani orang nang kada kau menyimpan rahasia. Kita ini bisi kawan kada kau menyimpan rahasia. Kita kan mau ngawani. Nah, apalagi Tuhan. Warid ini pemberian Tuhan yang istimewa kepada orang yang berwirid. Jangan dikisah-kisahkan itu. Aku istighfar, membaca astagfirullahaladzim, itu bisa Allah memberi kita kasfiyah, keterbukaan hati sehingga mata hati kita melihat neraka, azab yang disediakan Allah kepada orang-orang yang berdosa. Nah, bila kita baca istighfar, kelihatan neraka oleh hati kita, menangis kita. Nah, itu ngarannya namanya warid. Jangan dikisahkan itu. Kok kamu bilang baca istighfar itu bah menangis tuh bang. Jangan dikisahkan itu. Katuma'ninatil qalbi, seperti ketentraman hati, awil kasfi atau keterbukaan. Illa an syaikhin mursyidin, kecuali boleh kita kisahkan kepada guru yang membimbing kita. Kisahkan. Ulun guru gue kalau membaca ini nah hati ulun asa kayak apa kayak ini. Apakah itu bujur atau kada? Nah, kisahkan. Mimpi yang bagus pun, mimpi pun jar Nabi jangan dikisahkan. Kecuali kepada orang yang nasih, yang bisa memberikan nasihat kepada engkau. Nah, ini mimpi. Apalagi ini warid. Nah, mimpi pun jangan dikisahkan kecuali kepada orang-orang yang nasih, yang memberikan nasihat kepada engkau. Bal yukhfiha, bahkan dia sembunyikan itu waridah. Nah, sembunyikan, wa yasunuha, dia pelihara, jaga. Jangan sampai ketahuan orang nih. Jangan sampai ketahuan orang. Karena itu warid kalau kita sembunyikan hanya antara kita dan Allah, nah itu akan selalu bertambah datangnya warid itu akan bertambah. Kalau kita hari ini la ilaha illallah, kita baca ada ketentraman hati, kita sembunyikan, nah kayaknya kita baca lebih tentram lagi, Allah akan menambah. Karena dianggap Tuhan, oh ini orang amanah, ini orang amanah, bisa menyimpan sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna nafsahu tajidu bidalik lazzatan wa nsyiraha fataqwa bihi sifatuha fayakillu sababu dhalik ta'sirul waridat fi qalbi bal yatmahil. Karena nafsu merasakan pada yang demikian itu mengisahkan tadi, nafsu ada merasakan kelezatan, kelapangan. Ini kita dapat warid nih, kita berzikir, kita baca Quran, dapat kita ketenangan. Kita kisahkan lawan orang. Nah, kita mengisahkan tuh ada kelezatan bagi nafsu kita. Nafsu kita ini senang, kita kisahkan tuh nafsu kita gembira. Nah, maka berarti kita memperkuat nafsu kita. Hendaknya nafsunya ditekan, jangan sampai dia ada lezat, jangan sampai nafsu ini gembira. Karena nafsu bila ditekan, nah dia akan menjadi baik. Kalau nafsu ini dikembangkan, nah dia akan menjadi nafsu. Nah, kalau kita kisahkan hal-hal yang istimewa diberi Allah, kita kisahkan, nafsu ini jadi senangnya. Nah, nafsu jadi nyaman. Itu berarti kita memperkuat nafsu yang ada dalam diri kita. Yang mestinya nafsu diperangi, mestinya nafsu dilawan. Dengan demikian kita jadi memperkuat nafsu.
Maka sedikitlah sebab yang demikian pengaruh itu warid tadi dalam hatinya bahkan bisa hilang. Namun kita kata mengisah-ngisahkan itu kita main bedikit, akhirnya hilang. Karena Allah sudah kada percaya lagi menitipkan waridnya kepada hambanya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang baca salawat misalnya, bila kita baca salawat itu misalnya, itu Allah bisa memberikan kita kecintaan kepada Rasulullah. Kita baca salawat, hati kita rindu bertemu Rasulullah. Nah itu warid daripada buah wirid salawat itu. Kita baca salawat lalu hati kita rindu dengan Nabi kita, sehingga mendengar nama Nabi kita senang hati kita. Itu warid Allah, pemberian Allah kepada kita berkat wirid salawat yang selalu diamalkan. Orang kada ahli salawat kada akan rindu dengan Nabi kita. Disebut nama Nabi pun kada jadi ada apa-apanya, karena jauh daripada wirid salawat. Nah bila orang tuh berwirid salawat misalnya 100 sehari salawat, nah itu akan diberi Allah warid. Nah warid itu berupa kerinduan kepada Nabi, bisa kesenangan bila disebut orang nama Nabi kita. Itu adalah anugerah dari Allah, jangan dibuka kepada orang-orang lain. Jadi as-saliku fi hali sulukihi ma'murun bi kitmani ilmihi wa amalihi wa hali waridatihi. Seorang salikin itu pada waktu suluknya itu disuruh, diperintah menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan amalnya, menyembunyikan keadaan waridnya itu. Fa ifsa'uhu lidzalik min qillati ikhlasihi wa adami sidqihi li rabbih. Membuka rahasia yang demikian itu adalah alamat sedikit keikhlasannya dan ketiadaan jujurnya dia bagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka rahasia-rahasia yang diberikan Allah kepada kita berupa warid tadi, ketentraman hati bila berzikir, takut kepada Allah bila membaca ini, timbul takutan kepada Allah. Nah itu warid tuh. Bila itu dibuka, nah itu menunjukkan kurang ikhlasnya kita dan menunjukkan kita kada jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi apa-apa yang diberi Allah kepada kita sebab wirid yang kita amalkan, maka simpan itu, sembunyikan sedalam-dalamnya dalam hati kita. Kalau hendak mengisahkan, ya kisahkan kepada seorang guru yang membimbing kita. Mungkin ada keterangan-keterangan tambahan daripada warid yang didapat itu. Nah kemudian hikmah yang ke-190 insyaallah ta'ala. Nah para muhibbin sekalian, malam ini kita terakhir untuk bulan ini. InsyaAllah pengajian kita lanjutkan pada bulan Syawal, hidup 13 atau malam Rabu yang kedua di bulan Syawal insyaallah ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم